Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Berarti kita kadang orang tua, mungkin orang tua juga belum tentu bisa benar semua tindakanmu. Betul. Jadi hormat tapi belum tentu taat. Kadang-kadang dalam 1-2 hal itu. Di situ dikatakan kan di dalam Tuhan dan dalam. Jadi tentu kalau berbicara mengenai itu sebenarnya kriterianya. Termasuk Rasul Santo Paulus juga mengatakan di Efesus juga itu, Efesus 5, mengapa harus menghormati misalnya seorang istri menghormati suami? Karena dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi saya kira kriterianya sangat jelas, menyelamatkan. Kalau itu misalnya dipersonifikasikan menjadi keluarga, berarti mengapa menghormati suami? Karena suamilah yang menyelamatkan keluarga. Maka kriterianya adalah itu. Jadi istri-istri jangan menjadi taat buta juga gitu. Kalau taatnya buta nanti dosanya menjemaah. Itu contohnya gimana? Contohnya banyak itu. Contohnya misalnya sekarang misalnya itu yang orang sampai itu menteri sosial itu yang kemarin itu siapa namanya? Jadi terus si polisi itu kemarin Sambo itu kan suami istri kena. Terus yang menteri sosial itu suami istri juga kena. Itu namanya dosa menjemaah. Iya, menjemaah itu. Harusnya kan tidak begitu. Kalau misalnya istri tahu kan ini untuk keselamatan tubuh enggak. Maka kalau itu keliru ya diingatkan. Dari mana ini? Nah ya, Pak ini kok masa dapat begini bonus kok begitu banyak? Ya kan terus-terusan kan nggak masuk akal itu kan. Mestinya kan dia harus mengingatkan. Orang bonus nah itu persoalannya. Bersyukur ya. Berarti kalau saya boleh simpulkan juga dari latar belakang tradisi Tionghoa, cengbeng itu loh, kita menghormati leluhur, datang ke makam, berziarah gitu loh. Jadi itu termasuk penghormatan, karena kita mengetahui tidak ada kita kalau tidak ada mereka, gitu loh. Jadi penghormatan di sini bisa diperluas berarti bukan semasa hidup aja, tapi setelah itu kita menghormati. Harus mendoakan orang tua, karena kita nggak tahu jalan ke sana itu lancar atau enggak gitu kan. Itu kaitannya ya bisa di situ. Jadi menghormati itu bukan hanya ketika dia selesai masih hidup itu, tapi ketika selesai berarti kita kan harus meneruskan hal-hal yang baik itu, karena hal-hal yang baik kita yakini ditaburkan oleh Roh Allah sendiri. Maka ketika kita itu tidak meneruskan yang baik, warisan orang tua, apalagi kalau orang tua itu tidak mewariskan harta, mewariskannya itu keutamaan ya. Itulah yang harus dilanjutkan. Karena melalui keutamaan yang diwariskan orang tua itu, ternyata kita memperoleh hidup. Masih lagi masih. Ya, Ini orang tua kan ini mau. Banyak orang tua karena Malah jadi orang tua. Jadi di dalam cengbeng itu pernah kita masukkan slogan penghormatan, mengenang leluhur, berkah bagi anak cucu. Situ slogan cengbengnya. Tetapi saya pernah mendengar, melihat bahwa yang ada segaris dengan kita dalam artian di saudara kita yang di Kristen, ada sebagian saya nggak tahu aliran yang mana, kalau sudah dikubur ya selesai dia. Tidak ada doa. Saya nggak tahu, tapi saya pernah mendengar dan saya pernah melihat. Dan malah ada waktu itu
Kami Waktu kita mau kremasi nggak pakai acara doa-doa, masuk aja katanya. Loh, kataku ini bakar ayam apa? Ya Pak, itu mungkin berbeda ya kan. Tapi tidak semua kan begitu. Ya, itu saya bilang tadi. Ada saudara kita yang di Kristen. Nah, terus pemahamannya saya pikir masalah 10 perintah Allah sama, itu pasti ada di ajaran dia. Masalahnya apakah membaca exegesis-nya tidak gitu loh ya, itu kan persoalannya, ada persoalan di situ. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang itu dalam arti tertentu karena mereka mendapatkan pengajaran yang tidak seperti yang kita terima. Apalagi kalau berbicara mengenai soal kitab suci ini kan, kalau nggak punya deuterokanonika mau ngapain? Gitu. Kalau tidak membaca Ayub dengan baik, bagaimana kan? Susah. Gitu. Nah ini ada hal-hal yang macam itu yang harus kita pahami juga, bahwa mau mengatakan mereka keliru juga nggak bisa, karena mungkin mereka mendapatkan ajaran tidak seperti yang kita terima. Ada persoalan di situ. Jadi harap dimaklumkan saja. Ya, kira-kira lah. Ya kalau kita ditanya, jawablah kalau di agamaku seperti ini. Kalau ditanya, tapi kita tidak bisa mengakui salah kamu ini. Belum tentu dia yang salah soalnya. Mungkin karena dia tidak cukup pengetahuan. Pak, yang dari dua ayat yang menjelaskan pada malam hari ini dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12 dengan kitab Ulangan bab 5 ayat 16. Dari pemaparan yang saya dengar, berarti kitab Ulangan ini lebih baik ya daripada kitab Keluaran begitu. Lebih baik atau sama kualitasnya? Yang dibahas sama, tetapi pandangannya itu berbeda. Kita harus akui karena tradisinya berbeda. Jadi lebih tegas, lebih baik yang Ulangan ini. Karena kita nanti akan membaca Ulangan juga. Nuansanya sangat berbeda dengan kitab Keluaran. Ulangan itu hitam putih ngomongnya. Jadi kalau perintahnya begini ya harus begini, kalau tidak ditaati, nah itu persoalan hitam putih. Tapi intinya sama. Ya sebenarnya sama, tetapi karena tradisinya itu berbeda, maka itu juga mempengaruhi mungkin penghayatan orang juga. Ada orang kan yang senang perintah itu kan ada senang, tapi ada orang yang masa sih laku begitu. Nah itu kan berbeda. Mungkin beda zamannya nggak Bu? Ya beda zamannya, beda tradisinya, beda latar belakang kebudayaannya. Cukup ya? Satu perintah. Satu lagi. Ya. Saya ada bertemu dengan seseorang anak yang sering datang ke rumah saya. Anak ini terus saja saya melihat ada satu menghina orang tuanya dia di depan saya. Dia nggak setuju dengan perilaku orang tuanya kepada dia, baik orang tua yang laki-laki maupun yang perempuan. Dia terus saja marah, bahkan kalau menurut saya sampai dendam. Nah, kadang-kadang saya mau mengatakan begini untuk menenangkan dia. Saya mengatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau mengenali dia. Kan gitu, mau saya katakan begitu, tetapi pasti dalam hatinya, bapak aku kayak gitu kan gitu ya.
orangnya buruk sama saya. Nah, kalau menurut Romo, sebaiknya saya mengatakan apa sama dia? Karena di kitab yang di belakang ada ayah jangan sakiti anakmu, hai anak jangan apa namanya? Ya itu Nah, kira-kira saya boleh kira-kira membuat Romo nasihati ayahmu. saya bilang apa sama dia itu supaya dia boleh berbahagia meskipun ayahnya jahat misalnya gitu ya. Ya. Pasti orang berbuat sesuatu itu ada latar belakangnya.